Shalom, perkenalkan nama saya Julita Marcella Runo, mahasiswa keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia Manado dengan NIM 1914201017 untuk memenuhi tugas UTS keperawatan bencana oleh dosen pengampu Nurse Olvin Manengkei, Escape MKes, tentang simulasi gempa bumi dan banjir. Yang pertama, gempa bumi. Letak geografi Indonesia berada pada pertemuan tiga lempeng besar dunia, yaitu lempeng India, Australia bagian selatan, lempeng Eurasia bagian barat dan utara, dan lempeng Pasifik bagian timur. Secara umum, wilayah kepulauan Indonesia sebagian besar terletak di daerah lingkaran api yang terbentang dari Pulau Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, sampai dengan Papua. Bencana gempa bumi tersebut telah membuka mata semua elemen masyarakat untuk mewaspadai bencana ini. Bencana gempa bumi terjadi secara tiba-tiba tanpa bisa diprediksi oleh manusia. Dengan mengetahui bahwa gempa bumi belum bisa diduga secara ilmiah, perlu dilakukan usaha mengurangi risiko akibat yang ditimbulkan gempa bumi. Usaha-usaha yang dilakukan untuk mengurangi risiko gempa bumi tersebut: mitigasi bencana alam gempa bumi. Tahapan saat terjadi gempa bumi tersebut antara lain: jangan panik, lindungi organ-organ vital dengan tangan atau barang di sekitar, keluar ruangan, dan berkumpul di titik kumpul atau tempat aman. Penjelasan sebagai berikut, yaitu yang pertama, jangan panik. Saat terjadi gempa bumi, usahakan tidak panik. Jika kita panik, akan tambah memperkeruh suasana dan tidak dapat melindungi diri dengan baik. Yang kedua, lindungi organ-organ vital dengan tangan atau barang sekitar. Yang ketiga, keluar ruangan. Pada saat keluar ruangan, orang yang dekat pintu keluar harus segera keluar. Kemudian dahulukan anak-anak, lansia, dan wanita saat keluar. Yang keempat, berkumpul di titik kumpul atau tempat aman. Ikuti rambu-rambu jalur evakuasi agar kita segera berada pada daerah yang aman terhadap bencana gempa bumi. 2. Banjir. Bencana alam merupakan fenomena alam yang telah banyak mengambil korban jiwa dan kerugian materi yang tidak sedikit, seperti halnya erosi, banjir, tanah longsor, wabah, baik kota maupun desa terjadi di mana-mana. Hal ini semata-mata karena kurang tanggapnya manusia mengenali tanda-tanda yang akan terjadi sebelum terjadinya bencana alam tersebut. Banjir adalah peristiwa yang terjadi akibat atau limpahan air di areal tertentu sebagai akibatnya air sungai atau danau atau laut yang menimbulkan kerugian baik materi maupun non-materi terhadap manusia dan lingkungan. Dalam tugas dengan menggunakan metode rasional, kita bisa memperkirakan debit air sungai berdasarkan curah hujan, terjadi hujan, dan luas dari sungai itu sendiri. Terima kasih. Dan mari bergabung bersama kami, Universitas Pembangunan Indonesia Manado, khususnya Fakultas Keperawatan UNPI Manado.